Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan ini kami ingin menjelaskan hasil musyawarah yang dilaksanakan di Benagrab pada 30 Juli lalu. Musyawarah ini diselenggarakan berangkat dari kegaduhan perihal nasab yang di sana menyinggung leluhur yang dulu pernah kami yakini bahwa ia adalah leluhur kami, yaitu Imam Alawi bin Ubaidillah. Kami tegaskan di sini bahwa kami tidak bermaksud pindah nasab, apalagi merubah sejarah. Kalau memang Alawi bin Ubaidillah ini adalah leluhur kami, maka pastilah kami akan mengakuinya bahwa ia adalah leluhur kami. Akan tetapi memang sedari awal, sedari dulu, bahwa silsilah Syekh Syarif Hidayatullah itu memiliki dua versi. Satu versi menunjukkan bahwa Syekh Syarif ke Ubaidillah, satu versi lagi ke Sayyidina Musa Al-Kadzim. Akan tetapi selama ini yang versi yang ke Sayyidina Musa Al-Kadzim tidak pernah dipelajari karena dianggap manuskripnya mudah dan tidak kuat. Akan tetapi ketika terjadi hal kegaduhan perihal nasab ini membuat kami tertarik untuk mempelajari nasab kami dari sisi keduanya. Yang pertama kami pelajari yang ke Ubaidillah. Kami di sana menemukan kecacatan dari manuskrip yang ada. Misalkan Syekh Syarif bin Abdullah Matuddin bin Ali Nur Alam bin Jamaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik dan seterusnya sampai bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, kemudian bin Al-Qasim bin Idris. Kita semua ketahui bahwa Imam Ubaidillah tidak memiliki leluhur yang bernama Qasim maupun Idris. Oleh karena itu kami tertarik untuk mempelajari satu persatunya dari nama-nama naskah tersebut. Karena naskah kalau sudah cacat maka tidak akan bisa berdiri sendiri. Kita harus memeriksa satu persatu apakah terdapat cacatan yang lain atau tidak seperti itu. Kemudian setelah kami telaah, kami menemukan kecacatan di nama Abdullah bin Abdul Malik. Yang mana ketika kami mencarinya siapa sosok Abdullah ini, kami tidak menemukannya. Abdul Malik Ansbatan, kami menemukan nama itu di dalam kitab-kitab nasab. Tapi semua kitab nasab kecuali Syamsul Zahirah yang meriwayatkan dari Van den Berg, semua kitab nasab tidak ada yang menyebutkan siapa saja putra Abdul Malik ini. Bahkan kami mencari di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah India, sejarah ulama-ulama India, kami selusuri, kami cari, kami tidak menemukan siapa sosok Abdul Malik ini. Profilnya seperti apa, punya putra berapa, kami tidak menemukannya. Begitupun Abdullah, kami tidak menemukan Abdullah bin Abdul Malik, siapa sosok ini, dari mana asalnya. Di Tarikh Hindi kami tidak menemukan. Konon katanya Abdullah ini di India, tapi di Tarikh Hindi kami tidak menemukan. Profilnya pun tidak ditemukan. Dia seperti apa, amalnya seperti apa, putranya siapa, benarkah belum punya putra nama Jamaluddin Hussein. Kami tidak menemukan itu. Oleh karenanya kami merasa tidak mungkin untuk menisbatkan Jamaluddin Hussein sebagai leluhur Wali Songo kepada sosok yang anonim, yang kami tidak diketahui, yang kami tidak tahu profilnya seperti apa. Bagaimana mau terkonfirmasi kalau profilnya tidak diketahui? Karena nasab itu harus terkonfirmasi, bukan komparasi. Data sebelumnya harus terkonfirmasi oleh data yang lebih lama sebelumnya lagi, dan seterusnya. Akan tetapi yang kami dapati seperti itu. Kemudian kami pelajari yang jalur ke Musa Al-Kadzim. Yang jalur menuju ke Musa Al-Kadzim, disitulah justru kami menemukan bahwa data tersebut terkonfirmasi oleh data sebelumnya. Dan alhamdulillah baru ditemukan seminggu yang lalu
Selain manuskrip Keprabon, ada juga manuskrip Syekh Hasan Muhyi yang menunjukkan bahwa Syekh Syarif ke jalur Musa al-Kadzim. Dan baru ditemukan baru hari ini ada naskah mertasinya juga ditemukan, naskah tua mertasinya yang menunjukkan bahwa Syekh Syarif ke Musa al-Kadzim. Nah, dari jalur ini kami mendapati banyak kecocokan, artinya terkonfirmasi oleh kitab yang sebelumnya. Kami membaca kitab nasab, kitab-kitab nasab, mencari sosok nama Jamaluddin yang di India. Kami temukan di dalam kitab Bahrul Mathalib fi Ansabi Ali Abi Thalib. Di sana terkonfirmasi Jamaluddin itu sebagai putra daripada Mahdum Mahmud Nasiruddin. Nah, kami menduga kuat bahwa Jamaluddin Husain bin Mahmud Nasiruddin ini adalah leluhur Wali Songo. Karena dari berbagai arah, dari berbagai sisi kami temukan. Salah satunya sama-sama bergelar Mahdum. Kami menemukan gelar Mahdum di banyak manuskrip. Mahdum Gunung Jati, Mahdum Ibrahim As-Samarqandi, dan seterusnya. Begitupun Mahmud Nasiruddin bergelar Mahdum. Ayahnya pun bergelar Mahdum. Orang yang pertama kali bergelar Mahdum adalah Sayyid Jamaluddin Husain. Jalaluddin Husain. Beliau juga masuk dijuluki sebagai Mahdum Jihanian. Kami menemukan di kitab ini Mahdum Jihanian. Kami juga menemukan di kitab ini Sa'adat Bukhara. Oleh karena itu diumumkan hasilnya bahwa Syekh Hidayatullah tidak melalui jalur Imam Ali bin Ubaidillah, akan tetapi melalui jalur Sayyidina Musa al-Kadzim. Satu lagi, Syekh Jamaluddin Husain yang dijuluki Syekh Jumadil Kubro, dilakobi Jumadil Kubro itu dikarenakan beliau adalah pengamal Thariqah Al-Kubrowiyah, yang mana Thariqah ini kami temukan juga di keluarga Mahmud Mahdum Nasiruddin, Thariqah Al-Kubrowiyah ini. Dan banyak lagi yang menjelaskan tentang terkonfirmnya Jamaluddin Husain bin Mahmud Nasiruddin ini adalah sosok leluhur Wali Songo. Tapi ini sekali lagi kami tegaskan, ini keputusan sementara. Ini hasil sementara bahsu masail yang diadakan di Bendagara. Kami akan pelajari lagi untuk lebih hati-hati. Kami akan pelajari lagi. Kemudian yang masih ke Ubaidillah, untuk yang masih ke Ubaidillah, ayolah coba, silahkan cari siapa Abdullah bin Abdul Malik ini, cari profilnya. Karena itu akan sangat tidak ilmiah kalau sosoknya tidak ditemukan. Siapa dia, profilnya tidak ditemukan, seperti apa dia. Kemudian menisbatkan leluhur Wali Songo yang mulia-mulia ini kepada sosok yang tidak diketahui, ini tidak lucu. Temukan juga Abdul Malik. Kami menemukan kitab Abdul Malik di dalam kitab Bahrul Jali maupun di kitab-kitab lainnya yang berupa PDF. Kami tidak menemukan Abdul Malik punya putra siapa aja, punya putra siapa saja kami tidak menemukan. Di sini pun tidak disebutkan siapa saja putranya. Bagaimana kami mau menemukan Abdullah bin Abdul Malik? Abdul Maliknya saja kami tidak menemukan. Barangkali ada yang kami terlewat, tidak tahu, silahkan ditahu kami. Apakah dia profilnya akan cocok dengan Jamaluddin Husain atau tidak? Seperti itu. Jadi keputusan Basul Masail di sini itu tidak tanpa dasar, tidak hanya ikut-ikutan. Sekali lagi tidak ikut-ikut, tidak hanya ikut-ikutan, tapi kami juga bersama tim kami mempelajari. Dan memang itu yang kami dapati. Dan itu juga yang kami sepakati di dalam musyawarah di Bendagara. Kami melakukan voting bukan untuk mencari kebenaran, tapi karena kami anggap ini adalah masalah berat, kami melakukan voting tujuannya satu, hanya supaya kami tidak dianggap klaim sepihak. Jadi setelah diskusi kami satu persatu kami mintai pendapatnya. Apakah setelah melihat diskusi tersebut berpendapat ke Musa al-Kadzim atau ke Ubaidillah?
Kami melakukan 70 voting, yang 10 menuju ke Ubaidillah, yang 10 yang sisanya setuju ke Musa Al-Kahfi. Bukan setuju ya, tapi mereka berpendapat setelah menelaah diskusi ini, mereka berpendapat bahwa yang paling kuat dan mendekati benar itu ke Musa Al-Kahfi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.